Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Gimana nih kabarnya nih dari teman-teman semua nih? Ada Gus Soleh. Assalamualaikum Gus, sehat Gus? Di open aja Pak host. Nah, Assalamualaikum Gus, sehat Gus? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Ada kita juga ada Habib Jafar, tokoh sufi nih. Masya Allah. Habib, gimana Habib? Sehat Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa Lagi di mana Habib? jenengan semuanya. Saya Alhamdulillah. masih berada di sekitar Jabotabek. Jabodetabek ya, ya Bib ya. Kalau misalnya Gus Soleh jangan ditanya lah, ada jauh Bib. Jauh, terpencil ya. Yeah. Ini ada ini juga mas-mas tukang set, tukang syuting, ada Ustadz Dede Ruzhan. Gimana Ustadz Dede Ruzhan, sehat Ustadz? Ustadz Dede Ruzhan sehat? Kabarnya gimana Ustadz? Nggak kedengeran ya Ustadz Dede ya? Ustadz Muhid dulu deh, Ustadz Muhid gimana kabarnya Ustadz Muhid? Alhamdulillah berumah tangga. Wah, ditanya sehat atau enggak langsung berumah tangga. Mungkin sekalian minta doa kayaknya ya. Kalau berbuka ini kan, iya bentar lagi berbuka kan dijawab sama Allah Subhanahu Wa Taala nih. Gus Soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Habib Jafar. Ya pada sore hari ini kan kita sesuai yang telah dijanjikan, kita akan membahas diskusi ringan sambil ngabuburit bareng lah bareng ulama kita. Ada Gus Soleh dan juga ada Habib Jafar, ada juga aktivis yang merangkap sebagai penggerak umat, ada Ustadz Muhid Hariri, Masya Allah. Nah, pada hari ini kita membahas tentang yang akan Ustadz Ruhul juga, Ustadz Ruhul tapi masih menyusul, mohon maaf karena masih ada di perjalanan. Sebentar lagi akan gabung bersama kita. Dan pada hari ini, sore ini temanya adalah tentang Lebaran, di mana Lebaran ini merupakan tradisi bagi umat Islam di Indonesia. Nah, tapi dengan wabah seperti ini, ada wabah pandemi corona, apakah kita ini harus memaksakan mudik, melestarikan tradisi, atau justru menundanya? Mungkin yang pertama ingin memaparkan gagasannya atau uraiannya mungkin dari Gus Soleh kali ya. Gus Soleh mungkin bisa menyampaikan sebelum nantinya ada khulasa di akhir kalimatnya. Mungkin. Pada Gus Soleh mungkin gimana nih Gus? Ini kan bentar lagi Lebaran nih Gus. Nah kalau misalnya Lebaran seperti ini, bagusnya kita tetap maksain mudik atau ikut anjuran pemerintah kita untuk PSBB nih Gus. Mungkin Gus bisa memaparkan Gus. Ya, terima kasih pada moderator. Saudara kita Ustadz Muhammad Nurul Hikmah yang mana masih single baru wisuda ya sebagai sarjana generasi muda bangsa. Mudah-mudahan melanjutkan perjuangan kita ini yang sudah kepala 5 kan gitu Beb ya. Ya, tema ini kita buat yaitu Lebaran sebentar lagi, jangan mudik, sayangilah keluarga di kampung. Mudik merupakan tradisi yang dimiliki oleh umat Islam di Indonesia di saat Lebaran, baik itu Lebaran Hari Raya Idul Fitri dan juga Lebaran Idul Korban, terlebih-lebih di masyarakat tempat kami Madura ataupun daerah yang semisal dengan Madura. Itu Idul Korban juga menjadi bagian daripada tradisi yang tidak bisa terpisahkan. Mudik tujuannya adalah silaturahim, bertemu, berkumpul dengan keluarga karena lama tidak ketemu. Dan itu merupakan sunnah Rasul. Ya, ingat, mudik ataupun silaturahim itu sunnah Rasul. Akan tetapi pada saat ini, bukan hanya di Indonesia, tapi telah menjadi pandemi. Pandemi itu yaitu virus yang telah mewabah di seluruh dunia, termasuk juga di negara kita yaitu Indonesia, yaitu virus COVID-19 atau yang biasa disebut dengan corona, yang mana hingga detik ini belum ditemukan obat validnya. Memang ada beberapa obat yang sudah diteliti dan dicari oleh
farmasi-farmasi tingkat internasional, kurang lebih sekitar 8 obat ya yang dijadikan rujukan. Tapi itu masih belum bisa divalidkan, dipastikan. Karena virus corona ini adalah virus baru, jadi butuh proses antara plus minusnya dan juga sebab akibat daripada obat yang diberikan ini. Sebab kadang satu obat ini baik pada satu sisi, tapi di sisi lain mungkin di jantungnya, di parunya, atau hal alergi yang lainnya. Ini butuh suatu bentuk pemrosesan atau butuh observasi yang lebih lanjut. Maka dari itu, selama belum ditemukan obat validnya daripada COVID-19 ini, kita selaku umat Islam, alhamdulillah yang mayoritas di Indonesia ini, terlebih-lebih kepada ulama, kepada tokoh-tokoh muda, kepada habaib, kepada para da'i, dan juga kepada tokoh masyarakatnya. Mari kita gunakan konsep la dororo wa la diroro. Janganlah kita ini mendatangi suatu bentuk mara bahaya kan gitu. Dan juga jangan membahayakan orang lain. Dan juga di dalam konsep Islam diajarkan bahwa kita mencegah daripada suatu bentuk apa? Mara bahaya, darul mafasid, itu muqaddam, diutamakan, didahulukan daripada apa? Mengambil suatu bentuk masolehnya atau kemaslahatannya. Nah, di sini alhamdulillah kita diberikan oleh Allah presiden yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan pengurus partai besar ya, bukan apa? Bukan pengurus partai, bukan ketua umum partai. Tapi rakyat biasa yang jadi wali kota beranjak apa? Menjadi gubernur dan diangkat oleh partai menjadi dicalonkan presiden dan dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan alhamdulillah presiden kita ini, Presiden Jokowi, benar-benar memikirkan kepada rakyat Indonesia. Kita lihat bahwa seluruh dunia dibingungkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dan ini sudah beranjak beberapa bulan. Virus COVID-19 ini masih tetap terus mewabah. Dan juga belum ditemukan obatnya. Tetapi melalui observasi pelan tapi pasti. Bagaimana caranya? Virus ini karena tidak bisa istilahnya dibunuh secara massal, tidak bisa. Karena virus apabila sudah ada, seperti virus flu burung, virus SARS dan sebagainya, kuncinya hanya ditemukan obatnya. Dan kedua, bagaimana cara kita, yaitu kalau istilah presiden kita, berdamai dengan COVID-19. Apa yang dimaksud dengan berdamai itu? Yaitu beradaptasi. Ya, apa sih gejala-gejala, apa sih yang menjadikan orang ini terkena daripada COVID-19? Itu harus benar-benar kita pelajari. Contoh soal, itu kita menggunakan masker, menularnya bukan melalui apa? Sesuatu hal, tetapi melalui antar orang ke orang. Sehingga apa? Kita ubah cara salaman kita. Intinya kita ubah pola hidup kita. Terus, apabila kita keluar rumah menggunakan masker, apabila bertemu teman, kita ubah cara bersalaman. Dan apabila kita masuk rumah kembali, hendaklah kita apa? Cuci tangan menggunakan sabun ya dan air mengalir. Dan jangan kita langsung apa memegang anak kita ataupun memeluk daripada istri dan anak-anak kita terlebih dahulu. Inilah yang dimaksud oleh Presiden Jokowi. Bagaimana bahwa manusia ini hidup, penyakit ini sifatnya antara jasmani dan ruhani kan begitu ya. Yang disakit adalah dalam rasa sehingga merusak daripada organ tubuh manusia. Sementara manusia itu ada ruhani, ada jasmani dan ada nafsani kan gitu. Bagaimana jasmani kita ini sebagai manusia ya, bahwa kita ini adalah manusia yang mana membutuhkan makan. Kalau kita tidak makan segemuk apapun, apalagi sekurus Mas Nurul ini kan gitu. Kalau nggak makan tambah kurus kan gitu ya. Nah ini diperlukan kita ini makan. Maka dengan makan ini butuh untuk lajunya ekonomian. Karena presiden kita tidak mau negara ini dengan adanya COVID-19 menjadi terpuruk. Maka
Presiden Jokowi per 1 Juni itu melakukan, bukan sekali lagi ini banyak digoreng oleh kelompok-kelompok yang hendak menjatuhkan Presiden Jokowi bahwa seakan-akan PSBB dilonggarkan. Bukan. Akan tetapi diatur bagaimana kita beradaptasi dengan adanya virus COVID-19 ini. Yaitu caranya itu tadi, tanggal 1 mulai dibuka daripada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kesehatan. Ya kan? Terus nanti 1 minggu lagi per tanggal 8 dibuka sebagian daripada perusahaan-perusahaan umum. Dan selanjutnya dibuka sebagian mal-mal yang ada. Nah, ini disampaikan oleh Presiden Jokowi, akan tetapi banyak sekali orang-orang yang tidak taat. Orang-orang yang tidak mau disiplin. Seakan-akan ini digoreng bahwa Pak Presiden Jokowi sudah melonggarkan PSBB. Transportasi dibuka, yang dibolehkan itu transportasinya, bukan mudiknya. Ya, transportasinya bagaimana? Pemerintah bisa bekerja sama dengan orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang punya transportasi ini. Kalau biasanya bis berisi 50 orang, ya, kayak gue sini ya, apalagi kena corona, mobil habis semuanya ya, motor kredit gak kebayar ini berapa bulan kan kita, ya. Nah, ini kan harus naik bis. Biasanya bis dari mana? Dari Labuhan sampai ke Jakarta. Isi itu bukan hanya 55 sesuai dengan kursi, tapi berdiri penuh jejar. Nah, dengan adanya corona ini kalau semuanya mau sadar, mau disiplin, tetap corona ini ada sebelum sampai ditemukan obatnya. Tetapi perekonomian juga bisa jalan. Mari, Gus minta ya kepada semuanya yang mendengarkan ini untuk mau berdisiplin diri, bekerja sama dengan pemerintah. Ya, bagaimana PO Bus ini diatur? Ya, tidak lagi isi 60. Ya, assalamualaikum. Ini Gus saya sudah datang ke Holmani ya. Tambah ya. Ya, ini diatur. Bagaimana jumlahnya tidak lagi 55, apalagi dengan banyak yang berdiri begitu. Ya, paling tidak nggak tahu itu dinaikkan daripada ongkos bisnya, jumlahnya dikurangi separuh hanya menjadi 30 orang, tidak boleh ada lagi yang berdiri apalagi berjubel kan begitu. Atau kalau tidak, apabila rakyat tidak diberatkan dengan naiknya ongkos itu, diberikan subsidi oleh pemerintah. Begitu juga pesawat terbang, begitu juga kereta api ya. Mungkin kalau kereta api ini milik BUMN kan gitu, gampang untuk diatur. Tetapi kayak bus-bus ya, pesawat terbang. Nah, inilah yang dimaksud oleh Presiden Jokowi dengan bersahabat atau berdamai dengan COVID-19, bukan dilonggarkan. Mari, COVID-19 ini ada. Ini adalah keniscayaan. Ya, keniscayaan. Mau tidak mau ini ada kan gitu loh. Kalau kita remehkan, maka kita akan terkena. Tetapi kalau kita tidak disiplin diri, ya, dan ini diteruskan, konsep apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini tidak beradaptasi dengan dengan adanya COVID, maka yang terjadi bukan hanya manusia Indonesia ini terkena COVID, tapi kena busung lapar. Inilah yang kami maksud. Dan kembali kepada tema kita saat ini, yaitu mudik. Mudik adalah silaturahim. Silaturahim adalah sunnah. Ya kan? Tetapi kita mencegah daripada mara bahaya, ini wajib hukumnya. Ya, kita umat Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Akan tetapi rusaknya umat Islam seakan-akan Islam ini adalah agama yang bahlul kan gitu. Itu sebab apa yang dia katakan oleh Sayyid Muhammad Abduh. Apa itu? Bahwanya Islam itu al-Islamu mahjubun bil muslimin. Bahwa agama Islam itu tertutup ataupun rusak ataupun mundur sebab akibat ulah umat Islam sendiri. Ya mungkin ini prolog ataupun keynote speaker yang dapat disampaikan. Selanjutnya kami minta saran, masukan, pendapat daripada teman-teman narasumber semuanya agar apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Demikian dari kami.
silakan kepada moderator untuk dilanjutkan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.